Ya, selamat malam. Saya Dwi Nurwoto, Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Iya, saya mulai bekerja di PDAM mulai tahun 84, di mana pada saat itu memang kami berkeinginan untuk mengabdikan di dalam rangka melayani masyarakat melalui air bersih. Itulah memang cita-cita kami sejak kami masih duduk di bangku sekolah. Dan alhamdulillah tahun 84 ada formasi dari Kementerian PU. Akhirnya kita bisa masuk dan menjadi salah satu staf atau karyawan di PDAM Tirta Sembada, dan pada waktu itu masih bernama Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Sleman. Iya, kami selaku Direktur Utama tentunya mengemban suatu amanah dan tugas yang sangat berat. Tanggung jawab ini tentu tidak bisa kita jalankan tanpa dukungan dari semua stakeholder yang ada di PDAM Tirta Sembada. Sehingga salah satu yang bisa kami tempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama, tentu kami menggandeng stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Itulah kekuatan kami dalam rangka mengemban tugas untuk melaksanakan operasional pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Sleman. Tentunya kami menjadi direktur bukan suatu hal yang kebetulan. Memang pada saat itu memang PDAM Sleman membutuhkan seorang figur pemimpin. Kebetulan kami orang yang ada di dalam sudah lama menggeluti, sehingga kami tertarik, dan tentunya dari sisi apa yang akan kita lakukan kita sudah lebih paham, sehingga pada saat itu kami ingin mengabdikan melalui menjadi manajemen atau pimpinan, sehingga bisa mengkoordinasi teman-teman yang selama ini memang dulu masih dipimpin oleh orang di luar PDAM. Inilah sebetulnya yang menjadi motivasi kami. Ternyata dengan orang yang ada di dalam yang sudah lebih kenal dulu, ini akan mudah memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi PDAM Kabupaten Sleman. Ya, visi misi kami tentunya sesuai yang kami tuangkan dalam perusahaan. Visi kami adalah menjadikan perusahaan yang sehat, handal, dan terpercaya. Itulah salah satu visi kami. Dan untuk menempuh visi ini kita butuhkan suatu misi yang tentunya misi ini juga dukungan dari seluruh stakeholder, baik itu karyawan, itu pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD maupun masyarakat itu sendiri sebagai yang menjadi kewajiban harus kita layani. Ya, keluarga sangat mendukung kami di dalam rangka kami menjalankan selaku Direktur Utama, sehingga dukungan ini juga menjadi motivasi kami, baik itu doa maupun dukungan yang bersifat untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dengan penuh ikhlas, dan tentunya dengan kehati-hatian. Inilah menjadi cambuk bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ya, perusahaan kami ini memang mengalami beberapa tahap. Dulu waktu kami masuk sudah kita sampaikan masih Badan Pengelola Air Minum. Pada tahun 90 berubah menjadi perusahaan daerah air minum Kabupaten Sleman, dan pada tahun 2019 menjadi perusahaan umum daerah air minum Kabupaten Sleman. Ini yang merupakan tahapan-tahapan tentunya akan merubah pola pikir, paradigma maupun mindset dari seluruh stakeholder yang ada di kami, sehingga sekali lagi sekarang kami adalah perusahaan yang sifatnya sudah umum. Tentu ini menjadi tantangan yang berat bagi kami dan harus ditangani secara profesional. Ya, tujuan dan moto kami tentunya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik, sehingga dengan pelayanan yang baik akan beri manfaat bagi masyarakat itu sendiri, bagi pemerintah Kabupaten Sleman selaku pemilik PUD, dan tentunya bagi kesejahteraan karyawan yang memang melaksanakan dan menangani perusahaan umum ini dengan seluruh semangat, seluruh kebersamaan, dan tentunya sekali lagi untuk masyarakat di Kabupaten Sleman.
Ya, kalau kita lihat perusahaan daerah minum itu sangat penting dan sangat urgent bagi masyarakat, karena masyarakat dimanapun pasti membutuhkan air, sedangkan air itu tidak ada substitusi atau pengganti, sehingga ya air itu merupakan kebutuhan pokok ya, yang walaupun di dalam kebutuhan pokok sehari-hari nggak dicantumkan, tapi ini yang sangat vital adalah air dan udara. Itulah yang menjadi pertimbangan kita semua, bahwa PDM itu sangat penting dan sangat urgent berada di tengah-tengah masyarakat. Iya, jadi kalau kita bicara ke penyediaan air bersih seluruh Indonesia, memang ya tentunya kita masih perlu dukungan semua pihak ya, terutama pemerintah kaitannya dengan penyediaan sarana prasarana, karena kita sadari yang ada sekarang ini hampir semua sarananya belum lengkap, sehingga masih masing-masing daerah harus memberikan subsidi atau penyertaan modal pemerintah daerah yang tentunya untuk meningkatkan infrastruktur menjadi sempurna untuk melayani pada masyarakat. Nah, ke depan memang kita berharap ada komitmen, ada supporting dari pemerintah pusat, sehingga PDM seluruh Indonesia ini tentunya seperti yang diharapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, semuanya bisa kita layani sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ya, jadi kalau kita untuk menaikkan standar tentunya kembali kepada tugas kami. Kami utamakan adalah pelayanan, supaya standar nanti tentunya dengan pelayanan yang baik, yang prima sesuai dengan Permenkes, standar pelayanan kita menjadi baik, tentunya standar dari masyarakat juga penggunaan menjadi meningkat. Dalam arti meningkat penggunaan airnya atau konsumsinya, dan ini akan berdampak meningkat pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Sebetulnya ini menjadi suatu siklus yang tidak bisa dipisahkan, artinya kewajiban pemerintah daerah melalui PMD, PDAM melayani dengan baik, masyarakat tentunya akan menerima manfaat dan akan memberikan kontribusi yang cukup baik juga. Iya, kalau bicara dengan persoalan tentunya ini memang sangat banyak dan itu pasti akan dialami oleh seluruh pimpinan ya. Tinggal kita cara mensikapinya. Kalau kami memang mensikapi semua kendala itu ya sebagai bahan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan kami. Jadi kendala-kendala itu biasanya muncul dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang masih terganggu, mungkin kebocoran yang tidak segera ditangani, mungkin kualitas yang ada sebagian yang belum sesuai. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk menyempurnakan pelayanan kita, sehingga memang dengan adanya tantangan-tantangan itu akan lebih sempurna kita di dalam melayani pada masyarakat, dan itu menjadi koreksi bagi suatu perusahaan. Iya, kami memang sudah memprogramkan untuk tahun depan dalam rangka meningkatkan kualitas. Ini ada suatu langkah strategis yang kami lakukan, yaitu dengan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan digitalisasi atau mengikuti IT yang sedang berkembang. Selama ini masih banyak PDM-PDM di Indonesia yang masih menggunakan konsep konvensional, sehingga ini tentunya akan ketinggal kalau kita tidak mau mengikuti itu. Nah, termasuk di kami sudah melakukan digitalisasi, baik itu water meter di pelanggan, itu pengukuran tekanan di dalam jaringan pipa, terus itu penurunan efisiensi, dan juga pemantauan di produksi sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan tentunya dengan digitalisasi ini akan meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat. Ya, memang kalau kita bicara air bersih tidak bisa lepas dari masyarakat itu sendiri, karena air bersih itu sumbernya juga di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini partisipasi dari masyarakat ini sangat kita butuhkan, baik itu berkaitan dengan bagaimana dia mengelola, melindungi sumber-sumber air yang ada, termasuk penggunaannya juga, karena sebenarnya air itu sekarang sudah merupakan barang ekonomis, sehingga masyarakat pun kalau menggunakan juga tentunya harus kita pertimbang secukupnya. Di sisi lain, air itu kan selama ini semakin lama kan debitnya semakin turun karena seiring dengan pembangunan yang ada di wilayah kita. Nah, ini tentunya perlu perlindungan kerjasama dari masyarakat
bagaimana tetap melindungi sumber air bersih itu dengan menanam pohon, menjaga kebersihan di lingkungan sumber air bersih, maupun tentunya bagaimana tetap melestarikan untuk berkesinambungannya. Ini yang perlu kita sampaikan pada masyarakat. Ya, ini sangat, yang pertama kesan saya sangat luar biasa. Begitu perhatiannya 5 pilar terhadap korporat atau perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan-perusahaan itu suatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ini saya apresiasi kepada 5 pilar, dan tentunya untuk tahun depan lebih ditingkatkan, terutama berkaitan dengan acara pada saat penghargaan, dan kami berharap kalau bisa ya melibatkan owner, pemilik, supaya dukungan dari owner atau pemilik khususnya PMD itu, baik itu bupati, wali kota, ini bisa memberikan suatu dorongan dan motivasi yang luar biasa. Iya, karena nanti penyertaan modal melalui pemerintah daerah. Jadi itu pesan dan tentunya kesan ini sangat berharga bagi kami, karena ini menjadikan motivasi untuk meningkatkan kerja kami. Jangan lupa saksikan channel YouTube 5 Pilar Media.